ku jaga, oh dirimu. Geger. Sahabat Ambyar, tepat pada tanggal 1 Juni 2024 lalu, Gilang Dirga dan Adisti Versa merayakan ulang tahun putra sematawayangnya yang kedua tahun loh. Perayaan ulang tahun Gidirga dilaksanakan secara mewah dengan mengusung tema Harry Potter dan dihadiri oleh para selebriti loh. Kita intip yuk keseruannya. Makasih untuk semuanya sudah hadir, teman-teman, saudara, tetangga, semuanya. Anak-anak juga terima kasih sudah datang ya, lucu banget. 1, 2, 3. Oke, ada satu lagi di depan. Satu lagi di depan. Oke. Satu lagi. Seru banget deh acara ulang tahunnya Gin ini. Semoga Gin jadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Kira-kira gimana sih perasaan Gilang Dirga dan Adisti Versa melihat tumbuh kembang anaknya yang sekian lama dinantikan ini? Kita tanya langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Gilang Dirga dan Adisti Pagi-Pagi Ambyar. Happy birthday ya buat Gin. Ya, terima kasih yang kedua. Kok nggak diajak Ginnya ke sini, lucu banget. Kalau pagi itu alhamdulillah hari ini jadwalnya dia lagi mau ketemu sama ininya, nenek kakeknya. Pagi-pagi gitu. Kayak tadi King nanya kenapa nggak diundang? Diundang, lu Coba buka WhatsApp sekarang. Lu buka WhatsApp lu sekarang. Gua nggak diundang. Gua mau WhatsApp lu ya kalau pertama ya mau ngundang, kedua mau pesen nasi kebuli, ketiga mau gosip tapi lu jarang buka, nasar. Aku udah nggak gosip. Tapi gimana Gilang sama Adisti rasanya menjadi orang tua? Anak udah 2 tahun nih sekarang. Rasanya happy, bersyukur, excited. Alhamdulillah. Jadi kita jadi orang tua tuh justru kita yang belajar ternyata. Kan kita kan harusnya ngajarin apa gini-gini, tapi ternyata malah kita yang dapat pelajaran baru. Dan mudah-mudahan akan terus seperti itu sehingga makin mendewasakan kita gitu. Harapannya begitu. Tapi kan setiap orang tua tuh punya konsep parenting yang berbeda-beda ya. Kalau kalian tuh punya perjanjian satu sama lain nggak sih buat parentingnya Gin tuh harus gimana gitu untuk ngasuh atau membesarkan dia? Do's and don'ts. Ya. Kalau kita pokoknya harus satu tim. Jadi kalau misalnya menurut aku itu salah atau nggak boleh, ya Gilang juga harus bilang itu salah atau tidak boleh. Kalaupun misalnya yang marah aku doang, Gilang yang nggak marah, tapi kita tetap satu suara gitu. Oh, tujuannya sama gitu intinya ya. Biasanya kan kalau anak laki mah mamanya ya. Biasanya mamanya, bener nggak? Enggak. Biasanya gitu, betul. Biasanya Tapi gitu, entah kenapa Gin tuh ke Gilang banget. Mungkin karena kamu keibuan mungkin ya. Mungkin aku terlalu banyak berteman dengan Jirayut ya. Ada yang lebih suhu dari saya. Gilang Dirga sama Adisti, kita bakal lihat artikel yang satu ini. Gin Dirga ulang tahun yang kedua. Gilang Dirga dan Adisti Versa ungkap suka duka ngurus anak hingga perjuangan mendapatkannya. Anak pertama, perjuangan gak gampang. Kita tahu bahwa ups and downs-nya pernah 2 kali juga. Iya. Jadi ini berkah yang sangat luar biasa ya. Semoga Sobat Ambyar di rumah juga yang menantikan kehadiran buah hati bisa mendapatkan inspirasi bahwa untuk tidak berhenti ikhtiar. Betul. Tapi yang paling sulit buat kalian berdua ketika punya anak tuh apa? Momen saat apa? Kalau kamu apa, Nak? Kalau gua tuh paling sulit itu ketika ngelihat anak sakit. Aduh, itu hancur hati rasanya. Kalau pas kan udah kebetulan 2 kali tuh Gin sempat dirawat di rumah sakit tuh. Ngelihat jarum ditusuk itu kayak ya Allah kalau bisa saya aja yang gantiin gitu. Gak pengen lihat anak sakit ya gitu ya Jirayut ya. Tega saya. Gak tega. Lu emang udah punya anak gak tega saya gak tega saya. Maksudnya aku tuh bisa ngerasain. Oh iya, sebagai benar. bapak, sebagai ibu. Iya. Tega lah. Bapak aja. Kok bapak ibu? Banyak banget lo ngambil kerangkap. Jadi ibu juga Lu jadi apa sih? Makanya dua-duanya. Aku lagi jadi dua-duanya. Ini ada konsep parenting. Kalau kalian gimana konsep parenting? Bentar, kok kalian bertiga nggak ke Olimpiade Prancis sih? Lomba apaan? Oh enggak, openingnya kan bagus tuh. Lu pikir di Prancis ada lomba salon, nggak ada ngeblong, nggak ada. Tapi buat kalau di sini sendiri, buat kamu ngelihat
dari sosok Gilang Dirga, seorang suami, ayah, ya bagi anaknya. Sosok Gilang Dirga buat kamu? Dia itu baik banget, terus pengertian banget. Pokoknya dia care lah sama istri dan anak. Contohnya pengertian. Pengertian tuh kayak apa? Contohnya kalau dia udah sibuk kerja, terus aku udah mulai agak kode-kode, kayaknya kita jarang ngedate ya, gitu. Itu pasti dia meluangkan waktu untuk ngedate berdua doang gitu. Kodenya gimana? Kodenya biasanya ngamuk sih. Enggak. Enggak, kalau gue pulang tuh biasa gini. Kodenya gitu. Hai, Mon. Gitu ya. Mon. Emang iya benar. Beneran montok lagi. Jadi dia benar-benar tahu gitu istrinya kalau dalam keadaan seperti apa yang dibutuhkan. Tapi pernah nggak misalnya kan gimana pun Gilang Dirga dengan segala macam kesibukannya pun dia harus menghidupi istri dan juga anaknya, kan namanya juga manusia. Kadang ada rasa lelahnya. Ketika kamu melihat keadaan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Kita tuh biasanya tukeran peran. Kalau misalnya aku ngelihat dia yang lagi lelah banget atau lagi emosi, itu pasti aku yang turun. Kalau misalnya aku yang kayak gitu, ya dia yang mencoba untuk mengalah gitu. Tapi bukan berarti mulus-mulus aja sebetulnya. Iya, betul. Ada juga yang namanya intrik keluarga gitu kan ya, Sar. Ya? Bukan masalah, ada juga sering. Masalah besar gitu kan ya. Itu juga masalah ada, apa? Masalah besar gitu kan ya. Aku suka kode ke Nasar gitu. Kalau misalkan ada masalah gede kecil, Sar. Besar berarti masalahnya kalau kata Nasar gitu. Enggak, sementara hari ini belum ada yang belum. Alhamdulillah masalahnya juga kita biasa aja gitu kan ya. Oke, gua sentil aja lu ya. Jadi bertukar peran buat kalian berdua. Pakai jasa babysitter nggak? Pakai ya, untuk membantu. Tapi untuk membantu. Saya babysitter ya. Kirain emang keibuan emang. Iya, makanya kita cocok. Bertukar peran kalau kalian ya, sama seperti mereka. Kita juga mau kasih lihat, alhamdulillah di usia yang kedua tahun ini ternyata memang perubahan sedikit demi sedikit tumbuh kembang anak menjadi perhatian buat mereka berdua. Anak berusia 2 tahun, Gilang Dirga ungkap banyak perubahan pada dirinya dan tak bisa jauh dari anak. Pastilah. Iya, Sar, asli. Emang perubahan diri kayak apa, Gilang? Gua tuh dulu lebih dalam tanda kutip nggak mikirin untuk hal yang jangka panjang. Misalkan contoh paling konkret di lapangan, misalkan di jalanan nih. Kalau misalkan emosi bisa keluar gitu kan ya. Kalau sekarang tuh kayak, aduh ada anak di rumah, ada ini udah mulai turun banget. Kalau ada masalah, gimana caranya selesaiin hari itu juga. Nggak pengen ada musuh, pengen yang baik-baik aja, pengen yang mulus-mulus aja gitu. Karena takutnya nanti masalah itu turunnya ke anak gitu. Gue pengen si Gin tuh tahu bahwa kami tuh berjuang tuh betul-betul untuk dia gitu. Jadi nggak mau mencontohkan yang jelek-jelek. Jadi anak bisa berubah secara sifat ataupun juga karakternya. Kalau buat seorang Gilang Dirga. Iya, betul. Tapi kalau buat Adisti sendiri, kamu melihat gak perubahan yang signifikan dari seorang Gilang Dirga sebelum dan sesudah memiliki anak? Ngeliat banget itu dari sisi emosionalnya juga. Kalau misalnya biasanya gampang kepancing marah, sekarang nggak begitu, walaupun pasti masih ada lah nahan-nahannya. Terus kayak soal nabung juga biasanya kan dia punya duit lebih dikit, beli mobil, beli ini gitu. Nah ini tuh kayak ya udah deh buat dana pendidikan. Lalu hura-hura ya, gitu. Euforia sekali. Dan aku juga maksudnya untuk contoh konkretnya biar lebih dewasa, aku keluar dari grup yang ada merekanya. Kami waktu itu menamakan grupnya itu GTL ya. Grup tulang lunak ya. Kami aku keluar, mereka tetap ada di sana. Adminnya Karen Delano. Aku tuh nggak nyangka ada grup tulang lunak. Ada. Nggak kelihatan. Oh maaf biar. Mungkin saking lunaknya Gilang Dirga kemarin momen anaknya ulang tahun dia sampai sakit leher katanya. Iya benar. Sebelumnya saya mau disclaimer kenapa saya nggak gendong anak saya karena saraf leher saya lagi kejepit, jadi mohon maaf. Makasih untuk semuanya sudah hadir, teman-teman, saudara, tetangga, semuanya. Anak-anak juga terima kasih sudah datang ya, lucu banget. Tapi Gilang kostumnya kayak dosen-dosen di film Harry Potter ya? Ya emang temanya Harry Potter. Emang lu pikir temanya di Jin dan Jun itu Harry Potter? Dari tadi Harry Potter. Konsepnya memang itu, lu paham nggak? Emang Kak Gilang ngapain sampai saraf kejepit? Kenapa? Gara-gara ngikutin lu. Lo suka gini, gua lakuin yang kejepit.
Lu kapan kejepitnya? Gin lagi nonton. Oh iya, Gin lagi nonton. Kenapa salah bantal apa gimana? Iya kayaknya. Sebenarnya kalau kata dokter itu berat badan udah. Kok barunya kejar? Ketawanya seneng banget. Orangnya. Apa hubungannya? Jadi kan Penopang. Iya, jadi kan di antara tulang kita itu kan ada otot. Nah, yang kejepit itu kan sebetulnya ototnya itu, sarafnya itu kan ya. Nah, kata dokter gini, kalau Mas Gilang bisa lebih kurus, otomatis Sampai gini dokter. sampai mohon. Terus ya ini kejadian seperti ini mungkin akan persentasenya lebih kecil untuk terulang. Sebelumnya gue juga pernah saraf kejepit di sini, Kak. Gara-gara olahraga juga gitu. Sama. Tapi penyebab utamanya berat badan. Emang Gilang kan bukannya udah sempat kurus kan? Iya ya waktu itu ya. Kamu kan tahu aku kalau ngeliat makanan tidak bisa menahan. Iya juga sih. Berarti happy nih sama Diti sekarang, bahagia. Ya Nanti kan? ada Gin ya, nemenin Gin makan kayaknya nih. Iya benar-benar. Ya semoga semakin lebih bahagia tapi ingat kesehatan juga. Oke, ya. siap. Baik, terima Belum kasih. selesai. Buru-buru aja. Sahabat Ambiar, kita punya fakta lainnya tentang pasangan yang satu ini, termasuk Adisti yang kabarnya pernah menjadi asisten dari seorang Deddy Corbuzier. Baru tahu loh, kita lihat dulu ya. Tahu gua tuh, lu pernah jadi asistennya Om Deddy juga ya? Buat lempar-lempar pisau kan? Iya benar. Iya, berarti Itu ada fotonya. Om Deddy. Alisnya kecukur banyak itu. Sampai begitu. takut lah. Menurut lu dilempar-lempar pisau di sini nih? Iya, ada perjanjian nggak kalau seandainya mata lu kecolok? Nggak ada sumpah. Ya Allah, lu nggak takut lah? Apa? Gua? Iya, nggak tahu ya. Gua tuh sangat percaya sama Deddy Corbuzier. Nah, jadi iya, itu doang. Jadi kita tuh modalnya percaya aja kalau dapet ini. Waktu zaman kapan sih itu zaman Deddy Corbuzier masih pakai eyeliner apa gimana? Iya betul. Pokoknya zaman Mas Deddy tuh masih shadingnya tebel banget. Emang sekarang enggak? Lumayan tebel kok. Lumayan. Aku aja baru tahu loh. Hafal ya? Masa iya sih? Aku baru tahu bener. Oh, karena kan buat dilempar-lempar pisau kan mungkin dia perlu yang memang lentur gitu kan. Kamu itu sebagai yang penarikan dilemparin, Kan juga deh. Iya. Itu pakai pengaman nggak? Pakai pengaman? Enggak. Dilempar pisau beneran? Dilempar pisau nih, ini papan ya. Terus aku berdiri nih di depan papan. Terus Mas Deddy dari jauh ngelempar pisau set gitu. Ntar di sini. Ayut mau coba, katanya Mas Deddy lagi mau cari asisten tapi bukan lempar pakai pisau. Pakai apa? Pakai terong mau. Benjol kalau Berapa gitu. lama waktu itu? Laki-laki kok ketawanya begini sih? Laki-laki nggak ada ketawa begini. Bukan ketawa itu. Apa itu? Lagi batuk. Oh iya. Orang lagi batuk bilang ketawa. Oh iya, nggak kedengeran batuknya. Ya kan nggak enak lah batuk. Depan orang kan harus lama-lama. Benar. Maafin Jirayut. Sopan santun begitu. Iya, bagus Zaman dia, sekarang sopan santun batuk gitu ya. Berapa lama jadi asistennya Deddy Corbuzier? Berapa lama ya? Kayaknya 1 tahun. Pokoknya dari 2014 awal sampai Mas Deddy udah nggak Nggak ngetop lagi. bukan udah nggak perform lagi gitu sebagai Tapi gua rasa Deddy Corbuzier itu pakai. Kenapa aku percaya? Karena aku mikirnya pakai dukun kali ya. Saya baru tahu kalau dia Corbuzier itu dukun gitu loh. Bukan. Apa sih? Bukan dukun. Apa sih, Dia Wak? bukan dukun, dia orang pintar. Nah, hampir sama. Dalam arti kata yang sesungguhnya. Oh iya betul, smart. Akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti. Berarti itu sebelum nikah sama Gilang Dirga ya? Nggak memutuskan untuk berhenti sih. Tapi- Emang kayaknya Mas Dedinya emang udah nggak show lagi aja. Iya, karena memang by shownya- events itu. Dan itu sebelum sama Gilang. Tapi dia juga pas aku masih jadi model Mas Deddy tuh dia sempat nemenin juga latihan. Oh, udah PDKT waktu itu? Iya. Udah Fokus PDKT. Tapi sekarang kan fokusnya bukan hanya sebagai orang tua, tapi Gilang Dirga juga sekarang fokus untuk terjun menjadi calon kepala daerah. Widih. Kita lihat dulu yang satu ini. Hebat Gilang. Artis Gilang Dirga dipastikan maju jadi Cawagup Kabupaten Bandung Barat. Netizen bilang artis lagi. Gilang di foto itu ganteng sekali ya. Memang. Wibawa gitu. Karena memang. Dia mau Jirayut. Apa alasan mencoba terjun untuk menjadi
calon wakil daerah, calon kepala daerah? Gini, sebelumnya ada banyak hal sebetulnya ya. Coba dijelasin singkat-singkat aja. Jadi pertama adalah paradigma atau stigma di masyarakat selama ini artis itu mohon maaf sekali kurang pintar. Artis itu ketika terjun ke dunia politik mereka itu cuma bisa hahaha hehe. Sementara di parlemen bahkan di pemerintahan kita tahu artis yang mentereng kan juga banyak. Sebut misalkan Dede Yusuf, misalkan kan itu luar biasa sumbangsinya kepada masyarakat. Nah kemarin kan kebetulan aku udah ikut pemilihan calon anggota legislatif dan alhamdulillahnya belum berhasil. Nah, di satu sisi bahwa memang karir politik harus terus dijalankan. Sehingga ketika ada kesempatan untuk ikut pilkada, ya kenapa enggak? Dan sebetulnya cita-cita paling mulia adalah kalau artis tuh kalau misalkan kita lagi ke daerah-daerah, kan orang tuh kan happy ngeliat kita ya. Nah, bikin orang happy itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat aku. Jadi kalau misalkan nanti bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, mudah-mudahan programnya juga relevan dan bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat sehingga yang bahagia bukan hanya hari ini atau 2 hari kemudian atau saat nonton kita doang, tapi bisa dirasakan bahkan mungkin insya Allah sampai anak cucu mereka gitu. Tapi kenapa Bandung Barat? Ya kebetulan memang kan berdasarkan analisa dan juga berdasarkan hasil dari pinangan memang dari sekian banyak gitu ya alhamdulillah. Kemudian akhirnya terpilihlah Bandung Barat. Nggak tahu juga, takdir memang mengarahkannya ke sana. Tapi ya nggak ada salahnya gitu kan, mau dicoba dimanapun. Pada intinya prinsipnya sebetulnya adalah gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kapan dan masyarakat percaya? Pemilihannya 27 November. Serentak ya? Serentak. Oke, Disti singkat. Ya. Ngeliat suami kamu mencalonkan menjadi calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Kamu ngeliatnya gimana? Kalau akunya mau egois sih sebenarnya aku nggak pengen-pengen banget juga ya. Karena kan maksudnya kita tahu Gilang masih alhamdulillah masih di posisi yang oke di entertainment gitu kan. Sedangkan orang-orang kan pada bilang oh ini pasti nyalon karena udah nggak ada kerjaan gitu kan. Tapi kalau aku ngelihat dari POV-nya Gilang, dia kan secinta itu sama Indonesia. Ini bukan karena lagi bukan karena suami sendiri ya, tapi dia emang secinta itu sama negara ini. Aku tahu dia segitunya akan ngasih effort untuk memperbaiki. Jadi ya udah silakan, aku sangat support 100% gitu. Asik. Sukses buat Gilang Dirga. Semoga dimudahkan, dilancarkan, niat baik, semoga bisa mendapatkan hal yang baik ya. Kalau Sobat Ambiar melihat mereka berdua saling mensupport satu sama lain, tapi kita penasaran juga bagaimana jika mereka memberikan pertanyaan satu sama lain. Silakan buat Gilang Dirga dan juga Adisti, kita beralih tempat. Oh sini. Silakan. Adisti ini sayang. Oke. Maaf ya Salda ya. Gilang ini Kalian memberikan pertanyaan satu sama lain secara bergantian. Satu, bukan. Kita akan mulai dari Adisti terlebih dahulu. Silakan. Oke. Kalau aku mau gunain seluruh harta kekayaan kamu untuk aku pakai foya-foya, kamu akan? Aku akan bertanya sama kamu seberapa pentingnya foya-foya itu untuk kamu. Karena di belakang kita masih ada anak dan juga keluarga yang mungkin prioritasnya lebih dari itu. Oke. Oke, Gilang Dirga. Ada si Wulan tuh. Aku ya. Kalau aku ingin fokus ke karir aku ke depannya dan menyampingkan keluarga, kamu akan? Mengingatkan, tapi aku tahu betul gimana rasanya ingin berkibar di karirnya. 2 juta rupiah. Bukan. Bukan, hadiahnya bukan 2 juta rupiah, tapi silakan tirai nomor 3. Oke, silakan. Lucu banget kalian. Kalau aku tiba-tiba ingin pindah dan tinggal di luar negeri, kamu akan? Menyetujui. Ya iyalah, orang kamu yang pengen pindah. Kamu jadi wakil kepala daerah. Gak apa-apa dia yang tinggal ke sana. Dia yang tinggal ke sana nggak apa-apa. Tinggal di mana? Tinggal ya di mana kek? Di Cicahem kek? Di mana kek? Di Cililin kek? Di mana? Cipongkor, terserah. Silakan, Gilang. Cicahem Bandung. Iya. Jangan marah Bapak. Bapak calon kepala daerah jangan marah. Ini nyebelin banget nih. Ya biarin itu tantangan Pak. Ngobrol. Gua cubit lak-lakan dulu ya. Jangan. Kalau aku harus dipanggil Tuhan duluan, kamu akan menikah lagi apa enggak? Kalau aku nggak mau dipanggil Tuhan, aku manusia. Aku tidak mau dipanggil Tuhan. Nah gitu konsepnya. Oh bukan itu. Kayaknya enggak. Enggak ya. Kamu tidak akan menikah lagi. Insya Allah enggak. Kenapa kamu tidak menikah lagi? Kenapa? Karena aku mau sama kamu di surga. Ada. Pemirsa demikianlah. Udah belum? Gini enggak, udah gini. Gila, mereka manis banget. Coba
Aditi lihat suaminya nih. Ya, Suaminya yang suka bercanda. Coba mau bilang apa sama Gilang? Oh, ini pengen bikin nangis ya. Gak apa-apa, biar ratingnya naik. Oh iya. Ya kalau bisa sih, kan emang kematian itu kan, maut itu di tangan Allah ya. Tapi jangan ngumpulin air mata dulu, dengerin ini beneran. Nah, ini aku beneran. Tapi kalau bisa kitanya juga ikhtiar, jaga kesehatan, terus jaga pola makan yang selama ini aku selalu bilang ke kamu. Iya. Terus diingat, Gin masih kecil. Iya. Kita juga support kamu kok Gilang. Apapun. Risti? Aku boleh ya ngomong ya? Oke. Aku boleh ngomong pakai bahasa Cina? Hei, Silakan, kami ada subtitle di sini. agak repot ya. Oh, mencing. Lu nyanyi itu ngomong, nyanyi. Pokoknya ya pokoknya apapun itu namanya usia itu di tangan Allah. Betul. Kalaupun aku harus terlebih dahulu meninggal, ingat bahwa Allah itu maha baik. Ingat bahwa Allah itu adalah penolong kita satu-satunya, tiada yang lain. Jadi tetap berhusnuzon sama Allah dan tetap selalu memuji dan bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Amin. Tuhan maha baik. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi hari.